apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Replika perahu pinisi yang berada di atas gedung 1 atap Bulukumba terbakar. Seorang cucu tega membacok kakeknya sendiri hingga tewas. Diduga pelaku tersinggung pada korban. Jangan ditiru, pengendara sepeda motor terjatuh saat melakukan aksi freestyle di jalanan. Kita ke informasi pertama, replika perahu pinisi yang berada di atas gedung 1 atap Bulukumba terbakar. Untuk sementara petugas menutup akses menuju kapal. Kobaran api tiba-tiba muncul dan menghanguskan replika kapal pinisi yang berada di atas gedung 1 atap Bulukumba. Warga langsung bergerak menuju kapal untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Beruntung api bisa segera dipadamkan dan tidak menyebar luas. Kebakaran yang terjadi Rabu dini hari itu menghanguskan bagian lambung kapal, sementara gedung 1 atap yang baru diresmikan pada Januari lalu selamat dari api. Pasca kejadian ini, akses menuju kapal untuk sementara ditutup bagi pengunjung. Penutupan dilakukan untuk memudahkan penyelidikan terkait sumber asal api. Kapal pinisi ini terlihat oleh warga, kebakarannya sekitar jam 1 malam. Jadi ketika terbakar, warga rame-rame teriak, kemudian berusaha naik ke kapal di lantai puncak untuk bersama-sama Satpol PP untuk melakukan pemadaman. Penyebab ini yang masih kami ditelusuri, pemerintah daerah akan melakukan laporan ke kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga kita akan mengetahui apa penyebab terjadinya kebakaran yang terjadi di lambung depan kapal. Replika pinisi di gedung 1 atap Bulukumba ini digunakan sebagai bahan edukasi untuk mengenalkan perahu pinisi yang menjadi ikon Bulukumba dan dunia bahari. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya, seorang pria di Kabupaten Pangkep tiba-tiba menyerang dan membacok kakeknya sendiri hingga tewas. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku mengacungkan senjata tajam kepada polisi dan warga. Pemuda berusia 25 tahun ini terus menangis saat diinterogasi oleh polisi yang menangkapnya. Dia ditangkap karena membunuh keluarganya, seorang pria berusia 50 tahun dengan menggunakan senjata tajam. Korban yang sedang duduk di depan teras rumah di Kampung Tagari, Desa Lane, Pangkep pada Rabu sore, tiba-tiba didatangi pelaku yang langsung menganiaya dengan senjata tajam. Dugaan sementara, tersangka nekat menghabisi nyawa korban karena tersinggung. Setelah membunuh, pelaku mengacungkan senjata tajam ke warga dan polisi yang hendak menangkapnya. Butuh waktu 2 jam membujuknya agar menyerahkan diri. Polisi bahkan harus melepaskan tembakan peringatan karena warga yang geram hendak menghakimi pemuda itu. Pelaku ini mengejar korban sehingga korban ditikam lah dengan menggunakan parang. Korban mengalami luka di bagian mana? Ini untuk kasus sementara bisa keluar itu korban luka di bagian punggung, di leher dan di kepala. Masih ada hubungan saudara, jadi korban ini merupakan kakek dari pelaku. Tapi untuk motif masih kita dalami. Polisi masih mendalami motif pembunuhan ini. Pelaku bersama barang bukti senjata tajam telah dibawa ke Mapolres Pangkep untuk proses lebih lanjut, sedangkan jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk proses autopsi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Seorang wanita mengalami penganiayaan oleh oknum polisi yang merupakan kekasihnya. Korban sempat merekam aksi penganiayaan tersebut dan melaporkannya ke polisi. Wanita ini hanya bisa menangis saat sang kekasih tega melakukan penganiayaan terhadap dirinya.
Dalam rekaman video berdurasi 38 detik ini, korban berinisial AY mendapat sejumlah tindak kekerasan dari oknum polisi tersebut. Aksi penganiayaan ini terjadi di rumah kontrakan korban pada 24 Agustus lalu. Awalnya, terduga pelaku menghubungi korban untuk minta izin ganti baju sebelum melanjutkan perjalanan ke Makassar. Korban sudah mengakhiri hubungan dengan terduga pelaku beberapa pekan lalu. Oknum polisi yang bertugas di Polda itu diduga kesal dan marah karena diputuskan, sehingga tega menganiaya korban. Korban pun melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian Resort Pinrang. Oknum polisi tersebut juga sudah diperiksa Propam Polda Sulsel. Yang oknum polisi itu sudah diperiksa juga di Propam. Izin kalau motif awalnya itu bagaimana sebenarnya? Ya motifnya ya jengkel lah sama pacarnya. Itu kan tidak suami istri, dia berpacaran. Penganiayaan ini bukan terjadi untuk pertama kalinya. Sang korban sudah berulang kali mendapat tindak kekerasan dari sang kekasih saat menjalani hubungan asmara. Sudah 3 kali. Sudah 3 kali ya? Iya. Baru keempat kalinya nih melapor? Enggak, ini yang ketiga kalinya saya melapor. Yang awalnya, yang pertama, kedua, itu orang tua tidak pernah tahu. Tapi kejadian ketiga ini, saya langsung telepon orang tua kalau sebenarnya ini sudah terjadi beberapa kali. Dan dia sangat sayangkan kenapa baru bilang. Saat ini, polisi masih memeriksa saksi-saksi yang mengetahui peristiwa itu. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, polisi menangkap pelaku jambret yang merampas dompet wanita Parubaya di Kota Makassar. Pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama kembali mengulangi aksinya di berbagai tempat. Dengan menggunakan baju tahanan, pelaku bernama Ardianto alias Midun, 45 tahun, langsung digiring ke Polsek Manggala. Ardianto merupakan pelaku penjambretan terhadap seorang perempuan Parubaya di sebuah gang di Jalan Todopuli 6, Setapak 6, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Aksi penjambretan itu terjadi Sabtu 31 Agustus lalu dan viral di media sosial. Korban pun kehilangan dompet, ponsel, dan uang Rp100.000. Polisi melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku penjambretan di rumah kerabatnya di Goa. Penjambret adalah seorang residivis kasus pencurian dan telah beraksi di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Meski pernah menjalani hukuman di tahun 2021, hal ini tidak membuat pelaku jera. Pelaku kembali beraksi. Tidak tanggung-tanggung, aksi penjambretan dilakukan hingga 18 kali, baik di Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, dan di Kabupaten Goa. Kejadian ini sudah sering dilakukan oleh tersangka Ardian. Tersangka baru melakukan di Polsek Manggala sebanyak 2 kali, wilayah Manggala. Kemudian Tamalate sebanyak 3 kali, kemudian di Mamajang sebanyak 1 kali. Jeneponto sebanyak 1 kali, wilayah hukum Polres Goa itu 11 kali. Ini belum yang lainnya. Ya, masih dilakukan pengembangan sehingga masih kita butuhkan keterangan lebih lanjut dari tersangka. Petugas menyita barang bukti seperti pakaian yang selalu digunakan pelaku saat beraksi, 1 unit ponsel, dan 2 unit sepeda motor. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 11 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Makassar.